Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk ke bab baru, bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kita sudah masuk ke dalam objek IPA dan pengamatannya dan pengukurannya juga kalian sudah paham. Kalau ada pertanyaan silahkan japri ibu, atau yang tidak paham silahkan japri ibu. Nah, untuk bab 2 ini kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Apa saja tujuannya? Yaitu yang pertama adalah memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. Jadi kalian harus paham dulu nih konsepnya apa saja di klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang kedua adalah mengetahui cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, jadi cara mengklasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa cara, jadi kalian harus paham. Yang ketiga adalah memahami ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita. Nah, yang keempat ada menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi setelah kalian paham, kalian mengerti, kalian menyajikan hasilnya berupa apa? Bisa berupa nanti tugas dari ibu, jadi kalian harus dikerjakan. Nah, ini peta konsepnya. Ada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu ada dibagi dua. Ada sistem klasifikasi 5 kingdom, terus ada susunan takson. Sistem 5 kingdom itu terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Nah, kalau susunan takson itu ada kingdom, ada divisi atau filum, ada kelas, ada ordo, ada suku atau family, ada genus, ada spesies. Nah, metodenya menggunakan binominal nomenklatur, itu peta konsepnya. Nah, ini adalah keanekaragaman makhluk hidup. Jadi di dunia ini makhluk hidup itu memiliki keanekaragaman, baik berupa bentuk, ukuran, habitat, ataupun tingkah laku. Jadi antara kalian dengan teman kalian yang lainnya itu berbeda-beda, bentuk tubuhnya, bentuk ukuran badannya, atau bentuk hidungnya, bagaimana bentuk wajahnya itu berbeda-beda. Jadi habitatnya juga berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, ada yang hidup di kedua-duanya. Nah, tingkah lakunya juga berbeda-beda. Itu jadi makhluk hidup memiliki keanekaragaman, bisa bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Nah, perbedaan antar individu itu disebut variasi. Nah, klasifikasi ini untuk mempermudah kalian mempelajari makhluk hidup. Jadi ada yang namanya manusia, ada yang namanya hewan, ada yang namanya tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga klasifikasinya berbeda-beda. Ada yang tumbuhan jenis berbatang keras, ada yang berbatang lembek atau berbatang lunak. Itu jadi mempermudahnya. Bagaimana caranya dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, benda di sekitar kita itu ada dua, ada benda mati dan benda hidup. Benda mati adalah benda yang berupa, yang pertama adalah balok, kursi, meja, dan lain-lain. Jadi benda-benda ini benda-benda yang tak hidup ya, atau benda-benda yang dia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, balok tidak bisa berpindah, balok tidak bisa bernafas, kursi juga sama. Walaupun dia tadinya dari berupa makhluk hidup, yaitu pohon ya. Kursi kan terbuat dari pohon itu makhluk hidup karena dia tanaman, tumbuhan. Tapi karena sudah dipotong, dibuat sedemikian rupa menjadi kursi, jadi akhirnya dia jadi benda mati karena dia tidak bernafas lagi, tidak tumbuh lagi, tidak berkembang lagi. Nah, sedangkan benda hidup itu benda yang dapat
memiliki ciri-ciri berupa bergerak, tumbuh, bernafas, dan lain-lain. Nah, contohnya ada 3, hewan, tumbuhan, dan manusia. Itu benda di sekitar kita. Nah, yang tadi Ibu sebutkan, ciri-ciri makhluk hidup ada bergerak. Jadi untuk khusus makhluk hidup ya, bukan benda mati. Makhluk hidup ada bergerak. Ya, manusia bergerak dengan kaki. Ular bergerak dengan perut. Terus ada yang juga bergerak dengan sayap dan sebagainya. Nah, bernafas juga sama. Walaupun bernafas itu berbeda-beda. Pernafasan setiap makhluk hidupnya. Tumbuhan juga bernafas. Hewan juga bernafas, manusia juga bernafas. Peka terhadap rangsang sama juga. Contohnya yang lebih sering kalian lihat adalah putri malu. Putri malu itu dia adalah peka terhadap rangsang, peka terhadap sentuhan-sentuhan. Kalian juga peka kan? Kalau kalian terkena panas, pasti otomatis refleks kalian langsung menghindar kan? Itu namanya peka terhadap rangsang. 4. Makanan dan nutrisi. Ya, setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan nutrisi. Contohnya, kita butuh makan. Kalau tidak makan bagaimana? Mati kan? Belum tentu. Tergantung berapa lama kita tidak makannya. Kalau setahun, 2 tahun, berarti ya udah, wallahu alam, mati. Hehe. Yang kelima, ada tumbuh dan berkembang. Nah, jadi kalian pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dari bayi sehingga kalian seperti sekarang ini, itu kan pasti ada pertumbuhan, ada perkembangan. Jadi setiap tumbuh dan berkembangnya pasti ada pertambahan tinggi kalian. Itu yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam adalah berkembang biak. Jadi untuk mempertahankan populasi kalian itu dengan cara berkembang biak, beranak pinak. Manusia berkembang biak dengan sesama manusianya. Terus ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Maksudnya manusia itu melahirkan ya. Terus ayam bertelur, terus sapi melahirkan dan sebagainya. Itu tadi contoh-contoh ciri-ciri makhluk hidup pada kehidupan dunia ini. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu cara sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi adalah taksonomi. Nah, ini dia foto bapak taksonomi kita, yaitu Carolus Linnaeus. Nah, taksonomi ini masih digunakan sampai saat ini. Nah, penemunya tuh dari 1707 sampai 1778. Nah, ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Tahap yang pertama kita masuk ke tahapan yang dilakukan Linnaeus. Jadi sebelum itu tuh ada tahapannya, yaitu yang pertama adalah identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kalian mengidentifikasi makhluk hidup dulu ciri-cirinya. Kalau sudah, kalian kelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Nah, terus apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Ini contohnya kucing dengan kelinci nih, kan sama-sama hidup di darat. Apakah dia memiliki persamaan? Pasti kan ada perbedaannya di ciri-cirinya. Contohnya di mana? Di makannya. Berarti mereka bukan satu kelompok. Oke, sekian dan terima kasih. Dilanjutkan besok. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugas mengidentifikasi tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian kalian kelompok-kelompokkan berdasarkan temuan-temuan kalian. Ini
kelompok apa berdasarkan ciri-cirinya ya. Nah, kemudian dikumpulkan di e-learning. Terima kasih, sampai jumpa.